Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Randiaza dengan NIM 192231123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal Infant and Young Child Feeding atau IYCF. Yang pertama-tama yaitu identitas jurnal dengan judul Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Perilaku Pemberian Makanan Bayi dan Anak atau PMBA oleh Ibu Balita. Penulisnya yaitu Rotua Sumihar Sitorus. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kebidanan Kestra atau JKK tahun 2025. Nah, berikutnya yaitu hasil review dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu metode yang digunakan berbentuk kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Nah, memiliki sampel 120 ibu balita yang memiliki kriteria inklusi, yaitu mempunyai usia anak 6-24 bulan, berdomisili tetap, bersedia ikut, dan mampu berkomunikasi. Nah, teknik sampling yaitu berbentuk purposive sampling dengan perhitungan jumlah minimal menggunakan rumus Lovin. Nah, analisis statistisnya yaitu menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, uji Chi-square untuk hubungan promosi kesehatan dengan perilaku PMBA, dan multivariat atau regresi logistik berganda untuk mengontrol faktor perancu. Nah, yang kedua yaitu instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu kuesioner terstruktur yang sudah melalui uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua yaitu kuesioner terdiri dari bagian 1 karakteristik responden, bagian 2 butir pertanyaan tentang praktik PMBA, butir ketiga yaitu instrumen disusun dengan merujuk pada instrumen penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, ada prosedur pelaksanaan penelitiannya yaitu sebagai berikut. Diawali dengan pemilihan responden sesuai kriteria inklusi dengan pendekatan kepada ibu balita di wilayah kerja puskesmas plus perbaungan. Nah, responden diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta alur penelitian dengan diminta menandatangani informan konsen. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur oleh enumerator terlatih. Nah, data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya dan konsistensinya, kemudian diolah menggunakan SPSS dengan analisis univariat, bivariat atau uji Chi-square, dan multivariat yaitu regresi logistik berganda untuk melihat hubungan dan faktor yang mempengaruhi perilaku PMBA. Nah, hasil penelitiannya yaitu yang pertama, 70% ibu pernah menerima promosi kesehatan terkait PMBA. Yang kedua yaitu sumber utama dari promosi kesehatan yaitu ada posyandu sebanyak 60,7%, media cetak atau elektronik sebanyak 25%, kader kesehatan sebanyak 14,3%. Nah, perilaku PMBA sendiri yaitu ada baik dan kurang, dan baik lebih mengguli yaitu 62,5%. Yang ketiga yaitu hubungan promosi kesehatannya dengan perilaku PMBA yaitu ternilai signifikan. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki jurnal tersebut. Yaitu yang pertama, kelebihannya menggunakan desain analitik yang memungkinkan analisis hubungan antara promosi kesehatan dan perilaku PMBA. Yang kedua itu menggunakan kuesioner terstruktur yang sudah diuji validitas dan reliabilitas sehingga instrumen relatif kuat. Yang ketiga yaitu prosedur pengumpulan data rapi, ada pelatihan enumerator, informan konsen, dan pengawasan kualitas data. Yang keempat yaitu analisis data tidak hanya berhenti di uji bivariat, tapi dilanjutkan dengan regresi logistik sehingga faktor perancu dapat dikontrol. Nah, kekurangannya yaitu atau bisa jadi potensi bias, yaitu yang pertama, desain konvensional hanya melihat kondisi pada satu waktu sehingga tidak bisa memastikan sebab akibat jangka panjang. Yang kedua yaitu purposive sampling, berpotensi menimbulkan selection bias karena sampel tidak sepenuhnya mewakili seluruh ibu balita di daerah lain. Yang ketiga yaitu perilaku PMBA berdasarkan wawancara dan ingatan responden sehingga rawan recall bias dan social desirability atau bias atau ibu cenderung jawab baik karena merasa itu jawaban yang diharapkan. Yang keempat yaitu penelitian dilakukan hanya di satu wilayah kerja puskesmas plus perbangunan sehingga generalisasi hasil ke daerah lain harus dilakukan dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu validitas dan reprodusibilitas dari jurnal tersebut, yaitu penelitian ini memiliki validitas internal yang baik melalui penggunaan kuesioner teruji, pelatihan enumerator, dan analisis statistik yang sesuai. Nah, sehingga hasilnya cukup dapat dipercaya. Namun, validitas eksternal masih terbatas karena teknik purposive sampling dan lokasi hanya di satu puskesmas. Dan dari aspek reproducibilitasnya, desain, prosedur, dan instrumen yang dijelaskan secara sistematis serta menggunakan standar WHO dan Kemenkes sehingga studi ini mudah direplikasi di lokasi lain dengan penyesuaian konteks. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.